Kali ini kita bakal belajar tentang kamera. Nah, sebelumnya karena kita membuat ruang tamu, itu pasti kan banyak sisi yang kosong. Ada baiknya kita tentuin dulu kalau udah jadi sebagian besarnya, ada baiknya kita menentukan hotspot-hotspot yang bakal mau kita shoot gitu. Nah, di sini juga kita bakal belajar tentang bagaimana caranya untuk mengatur si kameranya sedikit. Nah, yang pertama kalau misalnya kita klik nih kameranya, ini kan ada kamera satu nih. Nah, tapi misalnya kita itu pengen lebih gede dari ini gitu. Kalau kita pakai kamera to view, kita misalnya mundurin, entok tembok gitu. Udah nggak ada apa lagi, ada tembok. Nah, caranya kita bisa pakai focal length. Nah, sebelumnya focal length itu adalah seberapa besar si lensanya itu menangkap gambarnya gitu. 18 mm bakal wide, biasanya digunakan untuk landscape normal, itu biasanya yang untuk menirukan mata manusia. Juga ada telefoto di mana kameranya itu ngezoom banget ke detailnya gitu. Nah, kalian bebas ngatur-ngatur di sini. Cuman ya kalian harus tahu semakin kecil bakal semakin wide dan semakin gede bahkan semakin tele gitu. Nah, di sini supaya misalnya kita pengen ada tangganya juga, misalnya pengen jendelanya juga gitu, kita bisa tinggal kecilin aja gitu kayak gini. Nah, selanjutnya di kamera itu ada beberapa settingan yang penting, misalnya kayak depth of field. Depth of field ini merupakan blur atau bokeh. Jadi kita bisa nentuin seberapa blur yang kita inginkan. Nah, dibandingkan kita ngatur sendiri distance-nya, lebih baik kalau kalian pakai eyedropper ini buat milih objek mana yang mau kalian fokusin gitu. Dan ada yang settingan paling penting di depth of field itu f-stop-nya. Semakin kecil, jadi bukaannya semakin, aperture bukaannya semakin kecil. Semakin depth of field-nya berasa gitu. Semakin gede, kalau semakin kecil dampak depth of field-nya. Saranin sih di antara 1,4 paling kecil. Nah, selanjutnya ada di viewport display itu kita bisa masukin composition guides. Jadi kita bisa taruh rule of third atau golden ratio. Banyak composition guide bisa membantu kalian untuk framing dari si objek yang kalian buat nanti. Nah, selain itu, supaya bisa berbagai kamera, dalam satu scene itu kita bisa langsung duplicate aja misalnya. Nah, kamera aktif ini ditandai dengan warna hitam di atasnya. Nah, jadi si kamera ini walaupun udah kita klik, kalau kita mencet 0, masih balik ke kamera yang satu itu. Jadi, gimana caranya supaya kita ngeliat tuh bisa ke kamera yang lain gitu. Karena kita misalnya pengen nge-shoot yang lain. Nah, caranya di timeline ini, kalian bisa marking. Jadi kalau misalnya ini, misalnya di keyframe 0, kalian mark, kalian klik dulu kameranya, mark, bind kamera to markers. Nah, terus misalnya kalian mau ganti, kalian naikin, sebenarnya naikin satu juga bisa, cuman jarakin aja. Marker, bind kamera to markers. Nah, kalau misalnya dilihat, yang hitam-hitam ini udah pindah dari sini ke sini. Misalnya kita 0 nih, udah keganti-ganti, jadi bisa ngeganti-ganti si kameranya. Mungkin itu aja untuk tutorial kamera. Sekian, terima kasih.